Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dilansir dari Twitter Motori Web, Jorge Lorenzo menyebutkan perbedaan yang signifikan antara kondisi pertarungan dan performa motor MotoGP saat ini dibandingkan dengan masa 10 tahun yang lalu. Yang pertama adalah dengan regulasi tersendiri, di mana banyak menggunakan motor-motor yang diproduksi massal, bukan prototipe. Hal kedua adalah motor saat ini yang relatif seimbang. Tidak ada dominasi dan banyak jenis motor yang sudah dapat naik podium. Bedanya dengan pembalap dan motor tercepat saat ini sekitar 4-4,5 detik. Nah, sekarang ini seluruh motor dengan level tinggi berkumpul dalam gap 0,7 detik. Ini luar biasa. Dalam hal performa, semua motor saat ini mampu meraih podium dan bahkan juara. Ini tidak pernah terjadi di masa lalu. Ini menunjukkan kerja luar biasa yang dilakukan Dorna sedikit demi sedikit untuk menciptakan keseimbangan di sirkuit. Dikutip dari Motorsport, Mandalika Grand Prix Association secara resmi meluncurkan logo untuk ajang balap di sirkuit Mandalika pada Selasa 19 Oktober 2021. Bekerja sama dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, MKPA meluncurkan dua logo. Logo pertama bertajuk Mandalika GP Series yang memiliki sentuhan warna merah, biru tua, dan kuning. Kemudian satu lagi logo dengan tajuk Mandalika Experiences dengan sentuhan warna ungu, biru muda, dan kuning. Direktur Utama MKPA Ricky Baheramsyah menuturkan, "Kami ingin menghadirkan nuansa berbeda dibandingkan negara-negara tetangga, khususnya dari segi aktivitas dan entertainment." Adapun Mandalika GP Series dikhususkan untuk balapan. Kemudian Mandalika Experiences ini kedepannya bisa untuk maraton. Atau tak menutup kemungkinan bisa untuk diselenggarakan sebuah konser. Meski kabar pensiunnya Valentino Rossi di akhir musim sudah terdengar meluas, tetap saja masih ada yang belum ikhlas kehilangan sosok Vale di grid tahun depan. Dia adalah sang murid Rossi sendiri, yakni Bagnaia. Kepada Speedweek, Pecco mengaku sulit menerima bahwa Rossi akan pensiun. Tidak akan mudah untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak akan balapan lagi. Sejak tahun pertama di Moto3 saya, dia selalu ada. Kami telah menghabiskan waktu bersama di rumah sejak tahun 2014. Saya bahkan tidak bisa membayangkan tahun depan karena rasanya sangat sulit diterima. Itu akan sangat aneh. Dikutip dari Speedweek mengenai pensiunnya Rossi di akhir musim ini, Andrea Dovizioso memberikan komentar bahwa akan sulit mencari pengganti sosok Rossi. Menjadi rekan setim Valentino merupakan sesuatu yang spesial. Bukan hanya dia telah memenangi banyak gelar, tapi semua orang tahu ia memiliki kepribadian yang luar biasa. Dia bukan hanya seorang juara, dia seorang yang karismatik dan sangat spesial. Saya senang bisa menjadi rekan setimnya untuk 5 balapan. Dalam hal kecepatan, saya tidak bisa menandingi waktu terbaiknya. Jadi kami tidak bertarung untuk memperebutkan titel, kemenangan atau podium. Tapi ini sangat luar biasa. Toprak Rasgat Lotko diketahui menjadi pesaing utama juara bertahan Superbike Jonathan Rea
pada ajang World Superbike 2021. Terdengar rumor bahwa Toprak akan bergabung dengan MotoGP. Menanggapi hal itu, kepada Motorsport ia menyampaikan, "Saya membutuhkan kontrak yang bagus untuk pindah ke sana. Saya butuh motor pabrikan. Saya berharap kami memenangkan gelar tahun ini. Tapi itu juga bisa terjadi tahun depan. Dan kemudian baru saya akan pindah ke MotoGP." Bos tim LCR Honda Lucio Cecchinello dengan jelas dan tegas mengungkapkan kekecewaannya pada performa Honda RC2 Dianggapnya loyo karena dua pembalapnya Takaki Nakagami dan Alex Marquez ada di posisi ke-14 dan ke-16 dalam klasemen sementara MotoGP. Kepada Corsetimoto, Lucio Cecchinello mengungkapkan kekecewaannya. "Performa tahun ini di bawah harapan kami. Paket kami tidak sekompetitif yang lain. Jika kita melihat Ducati, Yamaha, Suzuki, KTM, atau Aprilia, maka mereka sedikit lebih maju dari kami." KTM Factory Racing tahun ini hanya berhasil menempatkan 2 kali podium. Pertama Miguel Oliveira di Catalunya, yang kedua Brad Binder di Spielberg 2 saat hujan mulai turun. Sedangkan Ducati sangat kompetitif tahun ini, hampir di semua tempat mendominasi. Terkadang ada 5 pembalap Ducati sekaligus di 6 tempat pertama dalam sesi latihan. Menanggapi hal itu, Pit Beirer kepada Speedweek menuturkan, "Dibandingkan Ducati, kami sangat lemah, kompetitif di berbagai sirkuit. Tetapi saya masih yakin bahwa kami memiliki tim teknis yang bagus. Entah dari mana kami memiliki 5 kemenangan MotoGP. Saya yakin kita bisa melakukannya dengan orang-orang yang kita miliki." Dikutip dari Tutor Motor Review, tersiar kabar bahwa seorang mekanik Avintia dikeluarkan dari pedok MotoGP karena memalsukan tes PCR. Menyikapi hal itu, pihak Avintia Sponsorama Racing meminta maaf kepada Dorna dan IRTA. Perilaku ini tidak hanya merusak citra tim, tetapi juga seluruh pedok dan seluruh kejuaraan dunia. Sesuai protokol medis di kejuaraan dunia, semua yang masuk di pedok MotoGP wajib memberikan hasil negatif dari tes PCR maksimal 72 jam. Kami ingin meminta maaf dan berterima kasih kepada Dorna dan IRTA atas semua upaya mereka untuk melindungi semua orang di pedok MotoGP dan untuk memastikan penyelenggaraan kejuaraan dunia. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.